Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat dan semangat ya. Jumpa lagi dengan Bu Rizka hari Selasa tanggal 7 September 2021 pada pembelajaran hadis dan tematik. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, harapannya hari ini kalian melakukan yang pertama sholat subuh. Niatkan sholat untuk 5 waktu. Kemudian olahraga, boleh bersepeda, jogging maupun yang lain. Kemudian mandi, jangan lupa 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Kemudian makan tepat waktu, sarapan, lalu makan siang dan makan malam. Jangan lupa membantu orang tua sesuai kemampuan kalian. Lalu sholat duha 2 rakaat di pagi hari. Murojaah suratnya surat Al-Asr dan At-Takasur bisa dilihat di juz amma. Lalu membaca tilawati 1 halaman dan membaca buku tematik halaman 131 sampai 132. Kemudian jangan lupa memberi tanda di buku komunikasinya ya untuk aktivitas hari ini. Kita mulai dari hadis akibat tidak menyayangi manusia. Perhatikan baik-baik pelafalannya. Man la yarhamin nasa la yarhamhullahi azza wa jalla. Rawahu Ahmad. Saya ulangi. Man la yarhamin nasa la yarhamhullahi azza wa jalla. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayanginya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi anak-anak kalian jangan sampai menyakiti orang ya. Kita diharapkan untuk menyayangi semua makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia. Silakan hadis ini dibaca berulang kali hingga hafal. Nanti insya Allah untuk tes ya. Jadi hari ini tugasnya membaca sampai hafal hadis akibat tidak menyayangi manusia. Seperti itu, lanjut ke tematiknya. Di sini ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Wah, ini sepertinya kegiatannya asik sekali ya. Kira-kira apa ya yang dilakukan Beni dan teman-teman? Iya betul, Beni melakukan turnamen permainan bulu tenis meja, mohon maaf. Jadi tenis meja ya ini permainannya. Kalian boleh membaca secara mandiri buku tematik kalian halaman 131 sampai 132 tentang lomba tenis meja cilik judulnya ya. Nah, di situ ada kosakata yang baru. Diskusikan makna kata-kata berikut, yaitu yang pertama tribun. Apa sih maknanya tribun? Ya, tribun yaitu kawasan duduk, jadi tempat duduk penonton itu ya. Kemudian yang kedua ada bat yaitu raket tenis. Kemudian yang ketiga net itu artinya pembatas meja tenis yang ada di tengah-tengah meja itu ya, namanya net. Kita lanjutkan untuk fokus hari ini tentang matematika. Di sini perhatikan teks percakapannya. Banyak skor yang diperoleh Beni sejak babak penyisian sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Beni melalui babak penyisian, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Beni setiap babak? Iya, jadi penyelesaiannya Beni tadi memiliki 45 poin. Dia melewati 3 babak. 3-nya dari mana?
babak penyisian, babak semifinal, dan final. Jadi 3 ya. Sehingga 45 dikurangi 3 sampai 3-nya sebanyak 15 kali. Hasil sampai 0 ya. Jadi 45 dibagi 3 hasilnya yaitu 15. Jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak adalah 15 poin. Dalam mengurangi harus teliti ya anak-anak. Kita lanjutkan ke latihan soal cerita pembagian. Tribun Barat terdiri atas 32 tempat duduk. Tiap baris terdiri atas 8 tempat duduk. Berapakah banyak baris di Tribun Barat? Maka caranya 32 dibagi 8. Ya, 32 bagi 8 berapa? Bisa dengan pengurangan. 32 kurangi 8 berapa? Lari kurangi lagi dan sampai 0, sampai habis. Maka jumlah 8-nya ini ada 4. Jadi banyak baris di Tribun Barat ada 4 baris. Seperti itu anak-anak, kalian bisa mencoba latihan soal di aktivitas maupun di buku tematik kalian. Kemudian materi esensial atau materi penting yang lain, di sini ada kotak pembagian. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini nomor 1 ada 12 dibagi 2 sama dengan 6. Karena pembagian itu kebalikan dari perkalian ya. 6 kali 2 kan 12. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 14 dibagi 2 sama dengan 7. Begitu. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kalian masih ingat kan perkalian dengan bilangan 2 sama dengan penjumlahan bilangan itu sendiri. Begitu ya anak-anak. Jadi 6 tambah 6 12, 7 tambah 7 14, 8 tambah 8 16. Seperti itu. Lah bagaimana untuk yang nomor 2? Sekarang pembagian dengan angka 4. 28 dibagi 4 berapa? Ya tinggal dikurangi saja sampai hasilnya 0. Ada 7. Kemudian berapa dibagi 4 sama dengan 8? Berarti 8 kali 4 ya, sama saja seperti itu. Hasilnya 32. Kemudian ini kan 7, 8, pasti di sini ya 9. Lah, berarti 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kemudian 40 dibagi 4 sama dengan 10. Begitu. Untuk mempermudah, kalian bisa menggunakan tabel perkalian. Jadi kesimpulan untuk belajar hari ini tentang hadis akibat tidak menyayangi manusia tadi mengandung maksud larangan menyakiti manusia ya. Kita diperintahkan untuk menyayangi manusia. Jadi kalau menyayangi manusia maka Allah akan menyayangi kita juga. Lalu kesimpulan yang kedua, pembagian adalah pengurangan yang berulang dengan bilangan yang sama hingga hasilnya sama dengan 0. Dikurangi sampai hasilnya 0. Kesimpulan yang ketiga, dalam menjawab soal cerita jangan lupa diberi kesimpulan. Nah, di akhir menjawab soal cerita itu diberi kata-kata jadi dan seterusnya sesuai soalnya. Hari ini tugas tematik mengerjakan soal seperti contoh ya, pengerjaannya nanti jangan lupa diberi kesimpulan. Ada 3 soal, silakan ditulis di buku tulis tematik kalian. Jangan lupa diberi tanggal dan nama, tidak usah difoto, nanti dikoreksi ketika pembelajaran tatap pengumpulan tugas ya. Dan
Untuk tindak lanjutnya, supaya lebih mahir berhitung, berlatihlah soal di buku paket tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 yang lain. Jadi di situ masih ada beberapa soal yang belum dibahas, boleh dikerjakan agar lebih mahir matematikanya. Dari Bu Guru cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Membeli bakwan jumlahnya 5, mari kawan kita bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.